Isu Caimin jadi cawapres Anies Baswedan jadi sorotan publik. Ya, publik politik digemparkan dengan kabar mengejutkan yang datang dari gerbong Anies Baswedan. Ditambah lagi buntut dari keputusan menjadikan Caimin sebagai cawapres membuat koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS goyah. Bahkan Partai Demokrat menyebut ada pengkhianatan besar yang dilakukan Surya Paloh dan Anies kepada parpol pengusung. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsha mengatakan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh telah menunjuk Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai bakal calon wakil presiden atau bacawa pres Anies Baswedan. Ia mengungkapkan, keputusan itu diambil setelah Surya dan Caimin bertemu di Nasdem Tower Gondang Dia, Menteng, Jakarta, Selasa, 29 Agustus 2023. Ia mengatakan Surya langsung memanggil Anies pada malam itu juga untuk menyampaikan keputusan tersebut. Sehari setelahnya, Rabu 30 Agustus 2023, Anies tak mengatakan informasi itu pada Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang merupakan bagian dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Terakhir, Rifki menganggap bahwa tindakan tersebut adalah wujud pengkhianatan Nasdem dan Anies atas piagam pembentukan KPP. Padahal dalam piagam itu disebutkan, ketiga parpol KPP memberikan mandat pada Anies untuk menentukan bacawa presnya sendiri. Rifki mengklaim, Anies sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai pendampingnya pada Pilpres 2024 pada 14 Juni 2023. Elit Demokrat langsung rapat di Cikeas. Anggota Majelis Tinggi Partai atau MTP Partai Demokrat Hinca Panjaitan membenarkan ada pertemuan antara elit dan pengurus Partai Demokrat di kediaman Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY di Cikeas. Pertemuan itu terjadi pada hari yang sama ketika bakal calon presiden atau capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan yang bertemu dengan Ibunda Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin, yakni Nyai Haji Muhasona Hasbullah di Jombang. Hinca menyebut pertemuan internal Demokrat itu adalah agenda rapat rutin yang dilakukan partai. Hinca menekankan, rapat yang dilakukan internal Demokrat ini ada kaitannya dengan acara besar yang akan diselenggarakan oleh Partai Demokrat, di mana acara yang dimaksud yakni Hari Ulang Tahun atau HUT Partai Demokrat dan HUT SBY di bulan September mendatang. Selain hari ini, Hinca mengatakan, besok juga akan ada rapat kembali di Cikeas yang diikuti para majelis tinggi partai yang dipimpin oleh SBY selaku ketua. Hanya saja, Hinca tidak membeberkan lebih jauh soal agenda apa saja yang dibahas dalam rapat internal partai belakangan ini. Dihubungi terpisah, Kepala Badan Komunikasi Strategis Bakomstra, Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, juga membenarkan kabar tersebut. Kata dia, pertemuan atau rapat ini hanya dihadiri oleh beberapa kader dan pengurus Demokrat, bukan seluruhnya, beberapa saja. Bukan seluruh pengurus dan kader, kata Herzaki. Reaksi PKS. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Mardani Alisera mengaku partainya memilih berprasangka baik usai mencuatnya wacana duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin dalam Pilpres 2024. PKS yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP mengusung Anies sebagai bakal capres itu belum menentukan sikapnya. Hal itu disampaikan Mardani usai ditanya soal Partai Demokrat tampak meluapkan amarah mengetahui duet Anies dan Caimin dengan menyebut Anies pengkhianat dalam KPP. Ia menambahkan, PKS dalam waktu dekat akan menjelaskan secara resmi sikapnya menanggapi wacana tersebut. Tak puas akan hal itu, para awak media terus bertanya lebih lanjut mengenai peta politik terkini. Misalnya, bagaimana menanggapi soal ajakan Sandiaga Uno kepada PKS dan Demokrat untuk bergabung ke kerjasama politik PDIP mendukung Ganjar Pranowo?